How could anyone survive this? A car is literally split in two. Sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa buat subscribe kita dulu nih. Terus jangan lupa pencet juga tombol loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang mabuy bareng Duo Camer. Stay mabuy! So welcome guys. Jadi hari ini kita ada di section baru Yes, di namanya Detektif Camer. Jadi kita mau coba bacain, bukan bacain sih, mungkin bawain beberapa berita. ya, berita sebenarnya ini kriminal accident juga, kriminal juga. Tapi yang berhubungan sama alkohol. Oke? Jadi yang penasaran langsung aja simak ceritanya. Oke, kali ini kita mau bahas tentang kalau kalian pernah tahu di tahun 2015 itu ada seorang pria umur 23 tahun namanya Jeff Kutlucky. Sorry ya kalau misalnya kita ada salah Iya, spelling. pelafalan ya, maklumin aja. Kayak di tanggal 10 Maret itu di Kansas itu terjadi kecelakaan cukup hebat sih. Jadi ceritanya si Jeff Kutlucky ini itu di hari itu tuh lagi ulang tahun. Nah ceritanya dia itu lagi mau dinner, cuma karena reservationnya full book, jadi dia pulang. Nah di jalan pulang itu nyetir melewati jalan yang namanya Overland Park. Nah di jalan itu ada sebuah mobil Ford Fusion itu menerobos lampu merah dan menabrak mobil si Jeff Kutlucky ini dengan kecepatan 112 km per jam. Dan habis itu apa yang terjadi? Terbagi dua guys. Ya, jadi mobilnya si Jeff Kutlucky itu di saat kejadian langsung terbelah jadi dua. Bayangin seberapa kencengnya. Dan itu kan kita tahu ya, Ford itu kan maksudnya mereka kan kejadian di US, pasti mobil-mobil Amerika. Berarti yang kita tahu lah kualitasnya juga pasti bagus gitu. Jadi kalian bisa bayangin nggak itu sekenceng apa sampai itu kebelah jadi dua gitu. Nah, pengemudi yang nabrak si Jeff Kutlucky ini itu bernama Michael Smith dan dia berumur 51 tahun. Nah, belakangan emang diketahui si Michael ini memang menyetir dalam keadaan mabuk. Nah, jadi sebelum kejadian ini si Michael itu minum 8 sampai 10 minuman beralkohol dalam waktu 4,5 jam. Dan diketahui pada saat kejadian darah Michael itu masih mengandung 0,18% alkohol, di mana angka tersebut itu 2 kali di atas rata-rata. Jadi seharusnya itu misalnya cuma 0,9% gitu, tapi dia mengandung 0,18%. Yes, betul. Dan akhirnya si Jeff ini kan dilarikan ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa Jeff mengalami patah kaki, patah tulang rusuk, dan juga paru-parunya itu tertusuk oleh tulang rusuknya sendiri. Yes. Jadi kalian bisa bayangin gak sih, dan sebenarnya waktu di interview orang tuanya juga berkata bahwa ini mukjizat kalau si anaknya ini bisa hidup. Bener. Gitu. Dan Jeff pun setelah itu mengalami koma selama 3 minggu sebelum akhirnya bisa siuman. Tapi untungnya si Jeff ini bisa bangun dan juga dokter bilang bahwa dia tidak mengalami cedera otak yang serius. Namun setelah bangun dari koma, akhirnya Jeff harus menjalani rehabilitasi selama beberapa bulan untuk terapi agar dapat berjalan lagi kembali normal. Jeff dan keluarga juga memutuskan untuk bawa kasus ini tuh ke pengadilan juga. Jadi mereka tuh meminta hukum di Kansas itu diubah. Jadi diubahnya itu di mana bar atau restoran itu bertanggung jawab sama pengunjung yang mabuk. Jadi kayak mabuk terus nyetir, kalau misalnya terjadi accident, kecelakaan kayak Jeff kayak gini, mereka disuruh tanggung jawab gitu ya Pak. Di Kansas itu kan maksudnya untuk hukumnya itu nggak sampai segitunya. Sedangkan di beberapa negara bagian di Amerika itu sudah seperti itu. Tapi sayangnya sampai sekarang itu dari pihak hukum di Kansas sendiri pun belum bisa mengabulkan tuntutannya si Jeff sendiri karena dianggap kurang ada bukti juga. Maksudnya mungkin masih dikaji lah guys, bahwa itu apakah bisa dijadikan sebagai acuan untuk kedepannya, apakah ada hukum untuk kalau misalnya ada sebagai korban kecelakaan terhadap orang yang mabuk gitu.
Nah, dan untuk terakhir nih untuk Michaelnya sendiri, si Michael Smith ini dia mungkin kan sudah persidangan sudah jalan selama 13 bulan. Akhirnya 13 bulan setelah kejadian ini Michael dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara 31 bulan atau sekitar 2,5 tahun dan harus membayar denda sebanyak 1,5 juta US dollar pada tahun 2012 atau setara dengan 1,9 miliar rupiah. Nah, kalau misalnya hukum di Indonesia tuh ada nggak sih sebenarnya untuk yang Sebenarnya ada. jadi mungkin kalau di Indonesia tuh sebenarnya ada beberapa pasal ya. Dia sih bilang di sini bahwa menjelaskan pengemudi mabuk akan dikenakan pasal 311 UU nomor 22 tahun 2009 LLAJ. Ya, masih general lah, nggak ada spesifik UU atau pasal yang bisa menjerat si pemabuk asik, si pemabuk. Pemabui. Tapi kejadian ini sering nggak sih Pak Dino juga ada beberapa Dino kali kan yang parah tuh? Sering sih menurut gue, tapi gue belum pernah nemuin yang kebagi dua sih mobilnya. Iya kan, berarti kan ini kencang Paling ya banget. maksudnya kayak yang kebalik iya pernah, ada beberapa teman-teman gue juga apa yang nge-spin gitu. Kalau lu pernah nggak sih ngalamin yang kecelakaan karena lagi mabuk gitu? Ya. Lu jadi korban, lu kok jadi korban, lu jadi pelaku nih. Siapa tau pernah kan? Gue dua-duanya korban dan pelaku di hari yang sama, di kejadian yang sama. Jadi emang ini pengalaman 2019 lah, let's say kita di akhir itu 17 November, gue ingat banget 17 November 2019 tuh gue mengalami kecelakaan hebat. Itu kalau kata teman gue semuanya yang lihat foto mobil gue itu bilang gue dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Nih guys, lihat nggak guys fotonya guys? Ya itu maksudnya kayak gue bukannya sopot atau gimana, cuma emang lagi sway aja sih. Sebenarnya emang gue habis minum, tapi gue gak akan nyetir sebelum gue sadar, paham gak? Ya tapi kadang shit happens lah ya. Jadi ya udah sampai sekarang mata gue kan berdarah, udah berdarah ya udah kayak ternyata katarak juga karena benturan, mobil gue hancur kayak udah bye. Jadi pas banget emang dibelokan. Jadi pas gue dibelokan, ada truk dari arah yang berlawanan juga mau belok. Cuma dia itu ngambil jalur gue sebenarnya. Jadi ya truk kan karena badannya lebar gitu ya, dia mikir jam 3 pagi mungkin nggak ada mobil lewat situ karena kan jalannya kecil juga kan. Diambil jalur gue dan gue sebenarnya emang udah nggak bisa untuk buang ke kiri lagi. Tapi dia tuh sempet buang setir ke kirinya dia, ya kan dia belok kanan. Dia belok kanan, gue belok kiri. Dia banting lah, dia banting setir Banting kiri, badannya ke lu kan? Nah badannya itu kan masih di tempat yang sama gitu kan. Jadi gue tuh nabrak bagian tengahnya gitu loh. Ban belakang sih sebenarnya, ban belakang dari si truk itu. Tapi waktu lu mikir nggak sih kayak gue mati sih? Enggak. Mana saya bangsat lu? Gue bukannya gue mati sih, tapi yang kayak gue lebih kayak mikir mampus nih emang mak bapak gue. Karena emang udah bener-bener itu jam 3 pagi dan itu maksudnya di daerah yang bener-bener gue nggak tahu harus hubungin siapa di situ. Karena Lodan itu temen gue nggak ada yang orang yang tinggal di daerah Lodan, nggak ada. Akhirnya ada lah satu teman gue emang, thank you siapapun itu. Gue telepon dia dan kebetulan emang masih bangun juga dan dia jemput gue jam 3 pagi. Jadi pada saat itu lu jadi korban sekaligus jadi pelaku ya? Iya, pelaku buat diri gue sendiri. Jadi mobilnya tuh atapnya sampai hancur gitu sih, soalnya itu yang parah banget ya. Tapi berarti lu kapok nggak abis itu? Kapok karena sampai sekarang gue udah nggak berani ngebut. Tapi gue pernah ya, gagal mabuk juga nih, lu ingat gak sih? Gue lagi wisuda guys, lagi wisuda. Terus biasa kan Jatuh dari tangga ya? Bukan. Ceritanya kalau kalian tahu salah satu mall di Jakarta kan di depannya suka banyak ruko-ruko gitu kan, suka ada kon-kon gitu kan ditaruh, nggak boleh parkir udah malam. Yang namanya lagi abis minum ya, gue iseng lompatin konnya itu. Terus kan badan berat kan, mendaratnya nggak bener anjir. Iya, 3 bulan gue itu kayak lu pakai tongkat kan gitu? Iya, gue wisuda pakai kursi roda guys. Jadi kalau kalian nih pokoknya di resolusi Nah itu konyol sih. ya kalian kalau minum itu ya minum bertanggung jawab lah ya guys. Ya, jangan kayak kita Ya, jangan juga melakukan hal yang konyol sih kayak lu tau nih berat lu, badan lu berat. ya gitu guys. Jadi itu mungkin
sekadar sharing aja pengalaman dari kita. Jadi kalau kalian jangan mau share- diikutin ya, ya. karena penyesalan itu pasti terakhir. Nah, tapi Percaya sama gue. kalian gini ya, ada berapa Vianka, ada berapa Jeff Kutlaki yang selamat guys dari kecelakaan separah itu. Bener. Jadi Dan temen gue waktu itu yang, jadi pernah temen gue lihat fotonya itu, dia bilang, ini temen gue sebulan yang lalu ada kejadiannya kayak gini juga. Mobilnya sama, hancurnya sama, dan temen dia meninggal di tempat. Dan dia tuh selalu kayak, makanya lu harusnya bersyukur anjir. Nah, nyawanya 9 guys. Udah tinggal 1 guys. Jadi kalau buat kalian, ya kita kan sama-sama suka minum ya. Iya. Ya, Minum dong Pak, udah habis. ya drink responsibility. Bener, bring responsibility. Dan kita cuma mau mengingatkan, jangan mabuk-mabukan di jalan. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Kalian komen, siapa tahu ada cita-cita lain yang kita bisa Iya. bawain sih. Jadi kita berencana untuk membawakan cita-cita lainnya guys. Oke. Jadi sampai ketemu di cerita berikutnya. Stay Mabuy.